Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai database SQL Server, membuat database di SQL Server. Video kali ini merupakan video lanjutan dari tutorial sebelumnya mengenai pembuatan database. Jadi bagi teman-teman yang belum mengetahui cara membuat database di SQL Server, silahkan cek di video sebelumnya di channel ini. Oke, di video kali ini kita akan belajar mengenai skema. Jadi skema adalah sebuah collection dari sebuah database yang di dalamnya terdapat berbagai macam atribut yang dimiliki oleh database seperti table, view, store prosedur, index, dan lain sebagainya. Satu skema akan selalu memiliki satu database. Jadi tidak bisa cross database ya. Tetapi satu database bisa memiliki banyak skema. Jadi sebuah database di dalam SQL Server dia memiliki default skema yang cukup banyak ya. Kalau misalkan kita lihat ini kita sudah memiliki database namanya latihan 1. Nah, di sini ada table, kemudian ada security. Nah, skema ini ada di security. Ini security schemas. Nah, ini adalah skema default ketika kita membuat sebuah database. Ini akan dibikinkan otomatis oleh SQL Server ya. Kalau misalkan kita akses, ini sudah memiliki atribut skema ini. Contoh ya, misalkan kita akses select bintang from information schema dot. Nah, dia memiliki atribut tables. Ini ya. Jadi kalau misalnya kita jalankan, nah ini akan terbentuk ya. Nah, dan syaratnya database-nya harus terpilih dulu. Kalau misalkan database-nya masih merujuk ke database system, ini tidak bisa dijalankan. Nah, ini kita jalankan, execute. Nah, ini masih kosong karena information schema.tables ini merujuk ke table yang dimiliki oleh database ini ya. Karena di sini belum ada table, jadi di sini juga masih kosong. Nah, ini adalah skema default dan banyak lagi, ada sys, ada DBO, DB owner, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah skema baru ya di dalam database latihan 1. Cara membuat skema baru, kita bisa mendefinisikannya dengan dengan susunan query sebagai berikut ya. Create skema, nah baru nama skemanya seperti ini. Pendek sekali, seperti create table juga sama. Create table, nama table, create skema, nama skema. Nah, misalkan kita akan create skema penjualan. Udah, tinggal seperti ini aja. Ini titik koma ini opsional ya, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Nah, kalau misalkan kita refresh, dia akan masuk ke sini penjualan. Nih ya. Kalau misalkan kita mau tambah nih pembelian, nah ini juga bisa. Karena satu buah database bisa memiliki lebih dari satu skema. Nah, kalau kita refresh, ini ada pembelian, ada penjualan. Nah, seperti yang tadi disampaikan sebelumnya, sebuah skema bisa memiliki banyak atribut ya, seperti table, view, index, store prosedur, dan lain sebagainya. Contoh kita membuat sebuah table ya. Create table, seperti biasa perintahnya sama. Kemudian skemanya, penjualan misalkan dot barang. Nah, ini teman-teman ikuti aja dulu ya yang baru mengikuti ini. Karena penjelasan mengenai pembuatan table dan atributnya nanti di video selanjutnya ya. Misalkan barang ID ini integer, ini primary key, ini nggak pakai underscore ya, primary key identity 1,1 incrementnya ya. Kemudian nama ini varchar 100 misalkan seperti ini ya, tutup kurung. Nah, nama skema, kemudian nama tabelnya. Oke, kita jalankan. Nah, berhasil ya. Jadi kalau misalkan kita panggil,
select bintang from penjualan dot barang. Harus disebutkan dulu skemanya ya, seperti ini. Kalau misalkan teman-teman nggak sebutin, maka ini tidak akan terdeteksi karena dia akan merujuk ke table yang dimiliki oleh database ini. Misalkan kita langsung seperti ini, kan error karena tabel barang tidak ada di sini. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana cara menghapus skema? Nah, misalkan skema sudah ada isinya, kita hapus ya. Apakah bisa? Kita drop ya. Drop skema penjualan ya. Kita drop skema penjualan. Nah, kan error karena skema penjualan sudah memiliki tabel barang. Sini ya. Jadi, sebelum drop skema, kita harus drop dulu barangnya. Drop table penjualan dot barang. Ingat ya, depannya cantumkan dulu skemanya. Kalau enggak, dia akan menuju ke sini. Oke, kita eksekusi, sudah berhasil. Baru kita drop yang penjualannya. Nah, ini baru berhasil. Kalau kita refresh, nah ini udah hilang. Kalau yang memang belum ada isinya, bisa langsung aja. Pembelian misalkan. Ini di execute, udah langsung hilang. Refresh, udah hilang. Oke, di tutorial kali ini kita sudah belajar mengenai skema ya. Jadi kesimpulannya, kita sudah mengetahui bahwa sebuah database bisa memiliki banyak skema, tetapi sebuah skema hanya boleh memiliki satu database. Seperti ini. Kemudian cara mengaksesnya, ketika mengakses skema, teman-teman harus sebutkan dulu skemanya, baru atributnya. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan membantu teman-teman dan semakin tercerahkan. Yang belum tercerahkan, mudah-mudahan menjadi semakin tertarik untuk belajar database. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.